Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzuman zalika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah berbahagia menyelesaikan tugas harian bersama dengan orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian muliakan. Harapan dan doa saya selalu semoga kita semua selalu diberikan rahmat, hidayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang punya nilai, untuk sesuatu yang menuntun kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, jujur sebagai seorang guru kadang-kadang sangat jenuh. Yang pertama, melakukan tugas yang rutin setiap hari berhadapan dengan ribuan siswa dan santri. Yang kedua, menyiapkan segala sesuatu agar tercipta suasana belajar yang kondusif, itu juga sering membuat jenuh dan capek. Yang ketiga, apalagi dalam suasana corona, vaksin memang sudah mulai ada dan mulai diberikan kepada orang-orang yang dipilih, tapi masih sebagian kecil dan kita tahu tingkat keberhasilan vaksin tidak 100%, maka kita tetap harus menjaga agar protokol kesehatan bisa jalan, dan banyak masalah yang lain yang ada di lapangan yang seringkali membuat kita capek dan jenuh. Tapi para santri, wali santri dan pemirsa, prestasi-prestasi yang didapat oleh para santri dan siswa terus terang bisa menghilangkan rasa capek yang ada di dalam diri setiap guru seperti saya, sehingga kegembiraan itu bisa menambah motivasi kita untuk memberikan yang terbaik kepada para santri dan siswa. Dalam kesempatan ini kita hadirkan beberapa santri yang berprestasi baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan ada yang mencapai tingkat internasional. Dan capaian prestasi ini berkait dengan kesiapan pesantren dan lembaga pendidikannya untuk memanfaatkan media sosial. Jadi keberhasilan santri ini berbasis pemanfaatan media sosial secara positif. Baik, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog dan podcast malam hari ini bisa memotivasi kalian para santri, wali santri, dan juga pemirsa untuk bisa memotivasi putra-putrinya untuk berprestasi. Yang kedua, bisa memanfaatkan media sosial secara
positif. Yang pertama, Ananda Nadinda Karisa Aksan. Mana itu? Wah, angkat tangannya ya, biar semua tahu ini. Yang kedua, Lutfi Sukma Nur Khalifah. Oh ya. Yang ketiga, Naisyah Sandi Musakinah. Ketiga nama ini berkolaborasi, ya, sama-sama. Tidak satu kamar kan? Satu kamar atau enggak? Satu kamar. Ini bagus ini. Kamar yang produktif ini. Karena banyak kamar yang tidak produktif. Ini kamar yang produktif, bekerja sama sehingga melahirkan prestasi juara 1 lomba short movie tingkat kabupaten, film pendek. Yang kedua, juara 3 lomba sinematografi tingkat nasional. Subhanallah. Yang ketiga, juara 1 lomba short clip tingkat Asia. Subhanallah. Ini luar biasa. Kamar apa ini bisa melahirkan juara kabupaten, juara nasional, tingkat Asia? Ini apa ini? Kamar kan ada. Apa kamarnya bagus begitu atau tetap seperti kemarin? Gimana? Kok bisa ikut dalam event ini? Terus bagaimana persiapannya? Kan juara itu tidak serta-merta, tapi ada prosesnya. Saya percaya ini prosesnya sungguh-sungguh mensyaratkan kesungguhan dan kerjasama yang sangat intens dengan berbagai pihak. Saya ingin dapat cerita setelah gimana kamu ikut, terus bagaimana persiapan kamu. Silakan, siapa ini yang mewakili? Siapa ini? Siapa namanya? Nadinda. Ya, silakan. Itu yang pertama kali itu saya itu dipanggil sama Ustazah Ahda. Di situ disuruh diikutkan lomba dan disuruh buat cari 2 teman, buat satu tim. Habis itu ketemu sama Naisyah sama Lutfi. Soalnya kelihatan dari minat mereka yang sama-sama saya di bidang videografi. Terus setelah ketemu teman, apa yang kalian lakukan? Setelah kita kan Nadine ngajak saya sama Lutfi, terus kita mikir buat bikin naskahnya pertama lomba itu. Buat sendiri itu? Iya, bikin sendiri. Terus pertama dari yang lomba judulnya Mission Complete sama Different, terus yang terakhir yang tingkat Asia ini itu ya kita bikin mikir-mikir dulu, cari inspirasi gitu. Terus habis itu dalam pembuatan film itu kan kayak ada praproduksi dari pembuatan naskah sampai pemilihan talent, waktu sama persiapan propertinya. Di situ kita susahnya waktu milih talent karena banyak teman kita yang karakternya kan macam-macam. Iya, terus betul. Kita juga harus menyesuaikan sama karakter yang kita mau dalam filmnya itu. Itu juga agak susah. Terus setelah praproduksi kita nyiapin propertinya, mulai dari persiapan kamera, lokasinya gitu. Terus setelah itu ada produksi. Produksi itu jalan pembuatan filmnya. Ya, betul. Dan di situ kesusahannya dalam kita itu kayak ngatur teman-teman, ngarahin teman-teman buat biar sama kayak alur cerita yang kita buat itu. Begitu. Siapa yang memanage agar itu bisa jalan sesuai dengan rencana? Ketiga kalian itu siapa yang jadi pemimpin?
Anti ya. Iya. Oh ya, terus. Terus kan setelah itu mulai yang terakhir pasca produksi itu biasanya ke editor, ke editingnya Siapa pakai yang mengedit? Nadinda. Oh. Terus dibantu juga sama Lutfi. Lutfi juga sering juga bantu saya buat nyaranin teman-teman gitu. Nah, ini yang namanya kolaborasi. Iya. Ya. Betul. Terus? Setelah itu kalau kita percayanya cuman awalnya yang ikut lomba yang Asia itu kita agak ragu ragu gak ya? yakin gitu. Kan kayaknya lawannya kayak besar-besar gitu. Oh, dari mana yang kau tahu kalau lawannya? Ya kan dilihat dari tingkatnya itu saya Tingkat Asia kan? Iya. Terus berapa peserta lomba di tingkat Asia ini? Short clip ini? Kalau itu kita kurang tahu karena yang ngatunya kan ke Usada Ahdanya. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi itu ya prosesnya. Terus kalian mendapatkan semacam tema itu ngipi atau karena bacaan atau gimana? Kan kalau tema kan ditentuin dari sananya. Waktu yang Asia itu kan temanya pemuda yang berkualitas untuk dunia yang lebih baik. Nah, dari situ saya mikir kan Bapak kan itu sering waktu tausiah kan sering bilang kalau adab, utamakan adab daripada yang ilmu. Iya. Nah, dari situ saya ambil dari situnya kalau ceritanya itu ya pemuda yang berkualitasnya itu karena mereka juga punya kepintaran juga sama adab juga punya gitu. Begitu ya. Itu ya apa yang kamu dengar berarti. Iya. Apapun yang kita dengar sebenarnya nempel juga di walaupun kadang sambil ngantuk ya. Tapi ketika dibutuhkan keluar juga ya. Makanya banyaklah mendengar. Kemudian juara 1 lomba short movie ini apa ini yang judulnya apa? Temanya apa ini? Yang short movie juara 1 tingkat kabupaten. Oh, itu judulnya yang Mission Complete. Terus yang kamu tawarkan kepada anak dalam lomba itu apa? Judul kamu, judul short movie-mu itu. Untuk yang short movie pertama kita lomba. Jadi kita di film short movie itu kita baru pertama juga belajar sama dibimbing Usada Ahda juga dan dari situ kita mulai tahu kalau kameranya gimana, terus tentang ngatur lokasinya gini tuh baru pertama kalinya di short movie itu. Untuk ngatur propertinya ya. Luar biasa ini. Ini harus betul-betul kamu catat di hati kamu loh ya. Karena ini ada tingkat kabupaten, tingkat nasional, tingkat Asia. Asia itu luas ya. Ini peristiwa ini harus betul kamu garis bawahi di dalam hidup kalian. Yang pertama harus punya kepercayaan diri tentu ya, harus punya kepercayaan diri, punya keberanian, dan harus ada semangat untuk belajar. Ternyata ketika itu kamu lakukan dari tempat kita yang sepi ini, ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar ya. Selamat ya bagi kalian, moga-moga ini menjadi pembangkit motivasi bagi kalian untuk menggapai apa yang kamu impikan di masa yang akan datang ya. Mewakili pribadi dan keluarga besar Pesantren Modern Al-Amanah menyampaikan terima kasih. Semoga prestasi kamu bisa ditiru oleh teman-teman kamu di pesantren kita ini. Baik, yang kedua nama Fitri Aisyah Ramadhani, mana ini? Oh ya. Kemudian prestasi juara harapan 2 lomba khitobah tingkat nasional. Dahsyat. Yang kemudian Aulia Nabila. Prestasi yang dapat juara 2 lomba khitobah tingkat nasional juga. Ini luar biasa. Ini sama-sama juara 2. Ini
Ini dalam lomba yang sama atau dalam lomba yang berbeda nih? Iya lomba sama-sama mungkin umurnya ya atau yang tingkatnya? saya juara harapan 2. Oh, juara. Yang Uhtin Aulia Nabila Oh, juara harapan 2. Oh, ya harapan 2. Yang Aulia Nabila juara harapan 2. Baik. Yang juara harapan 2 itu namanya Fitri Aisyah Ramadhani. Ini kamu mendengar ada lomba itu sendiri atau informasi dari ustadz atau ustazah? Kalau lombanya itu diinformasikan secara langsung di sekolah. Oh, di sekolah ya. Terus kemudian yang mau ikut dipersilahkan atau ditunjuk? Ya dipersilahkan untuk mendaftar. Kemudian dari pihak sekolah itu ada seleksi. Siapa ustadz atau ustazah yang bertanggung jawab? Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal. Oh, Ustadz Iqbal. Kemudian siapa yang membimbing kemudian untuk khitobah siapa yang membimbing? Ustadz Iqbal sendiri juga. Naskahnya? Untuk naskahnya kan itu ada 2 babak. Yang pertama itu babak penyisihan dan babak kedua itu final. Oh, final. Yang babak penyisihan itu dari Ustadz Iqbal, untuk babak penyisihannya dari saya sendiri. Oh, begitu. Terus kemudian berapa kali latihan itu? Awal yang untuk babak penyisihan itu waktu nggak sampai 1 minggu. Dikasih teks itu kurang lebih 4 hari sebelum hari H take video. Awalnya itu masih nggak nyangka karena juga 4 tahun anak di sini itu baru ini anak ikut hitobah. Sebelumnya itu mungkin lebih ke sholawat, nyanyi, dan mungkin anak juga merasa kalau oh ini bakat yang nggak anak sebenarnya tahu kalau anak itu bisa. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu cuma coba-coba aja, tapi ternyata anak itu bisa. Terus waktu dikasih teks awalnya itu nggak tahu cara bacanya, nggak tahu ini tuh intonasinya gimana. Jadi itu awalnya itu sempat mau putus asa sampai pada akhirnya itu H-1 buat take video itu sakit, terus nangis. Ya Allah, Ana belum hafal, Ana harus gimana ya? Sampai akhirnya itu terus hafalan sampai waktu sholat maghrib itu nangis, terus kepikiran buat bernazar. Ya Allah, kalau Ana bisa buat mendapatkan ini, niatnya buat cari ridho, buat mensyairkan agama, Ana mau nadar, Ana mau puasa. Terus waktu ternyata jarak 2 hari pengumuman untuk masuk final itu bener-bener nggak nyangka sih sebenarnya kalau masuk 10 besar dalam tingkat nasional. Dan itu ada jarak 4 hari untuk video langsung, meet langsung dengan juri. Itu teksnya dan dikasih H-2. Jadi cuman 1 hari 1 malam Ana menghafal. Itu juga ya Allah, Ana bisa nggak ya? Rela ninggalin pelajaran, rela menghabiskan waktu intinya buat hafalan teks. Dan pada waktu hari H juga itu waktu tampil sempat ada beberapa kata yang mungkin Ana nggak baca atau sampai pada waktu selesai Ana itu nangis, nggak mungkin dapet buat juara itu, nggak ada harapan. Gitu ya? Dan waktu sorenya pengumuman, ya alhamdulillah Allah ngasih ridho buat dapat. Bahagia sekali ya. Gimana orang tua? Seneng? Alhamdulillah senang. Ya, yang kedua sama tadi Aulia Nabila. Gimana prosesnya ini sampai juara 2 ini? Apa sama dengan Aisyah Ramadhani atau ada sesuatu yang berbeda, coba Abi? Sebenarnya Gak dekat. kan udah 6 tahun Ana nyoba buat ikut lomba hitobah dari kelas 7, mulai dari ikut muhadhara, ikut festival Arabi, ikut porseni, ikut persepeda, tapi belum pernah sampai jebol juara. Gitu ya. Meskipun itu harapan. Sampai putus asa, sampai guru pembimbing saya itu sempat
udah ini lomba terakhir gitu, kalau nggak dapat ya udah gak usah ikut lomba lagi gitu. Sempat putus asa, tapi akhirnya ditawarkan lagi, ini ada lomba terakhir di penghujung, udah kelas 3 kan, bismillah insyaallah kasih yang terbaik gitu. Ustadz siapa yang menawarkan? Itu Ustadz Ismanto. Oh iya. Itu sempat ragu banget soalnya trauma banget. Sekian kali gagal terus ya? Gagal, selalu gagal karena mepet banget hafalan teks, karena saya juga ada tanggung jawab buat hafalan Al-Quran. Jadi bagi waktu banget gimana caranya biar bisa hafalan teks dan juga gimana bisa tetap setor hafalan. Sampai akhirnya putus asa, saya pengen mundur Ustadz gitu. Loh, saya yakin kamu bisa kok gitu. Dengan dukungan teman-teman, orang tua, akhirnya saya berusaha buat bisa menampilkan yang terbaik, dan alhamdulillah sempat gak nyangka bisa masuk 10 besar final. Waktu itu saya di rumah dikasih kabar, Ndok ayo pulang latihan, kamu masuk final gitu. Sempat kaget banget, ya Allah nasional, ya Allah gak pernah, kaget. Akhirnya kembali latihan 2 hari hafalan teks, langsung meet dengan di bawah pimpinan Ustadz Iqbal juga. Akhirnya dengan keyakinan orang-orang banyak yang yakin ke aku, masa aku gak yakin gitu. Akhirnya bismillah, alhamdulillah lancar. Nunggu lihat saingan itu juga, waktu itu nunggu hasilnya kan, lihat penampilan yang lain juga. Berapa penampil yang lain? Waktu itu dari babak penyisian 40 diambil 10. Jadi tinggal 10 peserta. Itu juga ada yang dari luar pulau ya. Palembang, Sumatera, dan mereka juga kan hitoba fase-fase, subhanallah. Gitu ya. Sempet ya Allah, bismillah. Terus waktu pengumuman sampai juara 3, kok nama saya belum kesebut, ya Allah, saudara dapat gak ya akhirnya. Ini mendengar saja ikut deg-degan loh ya. Ya, juara 2 tersebut namanya, ya Allah. Rasanya itu percaya pas di enggak pondok percaya. atau pas di rumah itu mendengar kabar itu? Di pondok. Di pondok. Langsung kabar di rumah? Iya, habis itu langsung kabari orang tua, ibu aku dapet juara 2, ya alhamdulillah. Senang banget. Iya. Nah, para santri, wali santri dan pemirsa, dari 2 anak kita tadi, setelah kita mendengar, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, banyak santri yang tidak tahu apa yang menjadi talentanya, ya. Seperti cerita dari Aisyah tadi, dia tidak ngerti kalau sebenarnya dia punya talenta tentang kemampuan khitobah. Dan lomba pertama yang diikuti kemudian melahirkan juara harapan 2 tingkat nasional. Jadi kalian bisa mencoba melihat talenta yang kalian miliki, coba dieksplorasi agar kalian bisa mengembangkan diri. Saya yakin Allah pasti memberikan talenta kepada setiap santri. Yang kedua, saya juga mendengar tentang kegagalan yang bertubi-tubi. Ini seringkali membuat kita patah semangat. Tapi banyak orang hebat itu mencapai keberhasilan setelah melewati yang namanya ratusan kegagalan. Dan barangkali kegagalan Aulia ini belum sampai ratusan. Sudah membuat hampir putus asa dan kehilangan kepercayaan diri. Tentu Ustadz yang memberikan motivasi, teman-teman yang memberikan motivasi, ini penting untuk menggugah kepercayaan diri Aulia ini dan kemudian bangkit. Ternyata kemudian Allah memberikan karunia juara 2 lomba khitobah tingkat nasional.
luar biasa. Ini kalau ada santri yang lain saya ajak tepuk tangan. Ya, saya mewakili pribadi dan keluarga besar Pesantren Modern Al-Amanah menyampaikan terima kasih. Semoga aktivitas kalian yang menunjukkan kalian betul-betul punya talenta besar dan kalian sudah mencoba melakukan eksplorasi dan kesungguhan di dalam melakukan eksplorasi, melakukan penggalian, ternyata mampu, ya, seperti dikatakan oleh para ahli. Orang pertama melakukan eksperimen. Kalau eksperimen terus dilakukan terus akan melahirkan experience, pengalaman. Kalau itu terus dilakukan, orang baru menjadi expert, ahli di dalam bidang, ya. Semoga-moga ini menjadi catatan emas di hati kalian yang bisa mengguratkan kalimat aku bisa. Aku bisa. Ini yang paling penting. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian podcast kita dengan anak-anak yang berprestasi. Moga-moga prestasi anak-anak kita ini satu menjadi motivasi bagi kelima putri-putri hebat ini dan juga menjadi inspirasi bagi santri pesantren modern Al-Amanah khususnya dan juga kepada para santri di berbagai belahan dunia manapun. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.